Shalom wanita. Kita akan memulai ibadah kita sekarang. Oke. Tema kita di hari ini, iya, bersamamu di Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup ini. Kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Panggilan beribadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Umat kalian. Jadi itu. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah umatnya dan kawanan domba pembelaannya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya.
panjang sama dan berterima kasih setia, tidak selalu yang menuntut dan tidak butuh selama-lamanya. Dia akan menendam, tidak dilakukan yang kepada kita setiap dan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita setiap dan kesalahan kita, tetapi sedikit langit di atas bumi dan di besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat, dan Dia dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Mazmur pasal 103 ayat 8-12. Mari kita mengaku dosa kita dalam doa pribadi. Engkau telah mendengar doa dan pengakuan dosa kami. Ampunilah kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Percobaan adalah kamu alami yang percobaan biasa yang tidak mengalami kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menemukan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus kamu dapat diampuni. Damai Di dalam Kristus Allah ya. Ya, teman-teman, di saat ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Oke.
Eh, saya mau bertanya, apakah gambar saya jelas? Kalau jelas kasih jempol. Jelas? Jelas? Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami kembali kepadamu untuk bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami di saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah teman-teman kami semuanya dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Markus. Yuk, buka Alkitab. Markus sudah dapat Markus ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca pelan-pelan, oke? Buka Alkitabnya, di rumah juga buka. Bagus. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka murid-murid dan Yesus meninggalkan orang-orang banyak. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuk taufan besar yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur di buritan kapal di sebuah tilam. Lalu maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sekali lagi, "Guru, engkau tidak peduli jika kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, diam."
tenanglah. Lalu angin itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan itu?" Yesus maksudnya. Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Haleluya. 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 Ya, mari kita bersama-sama melihat khotbah. Ya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berbahagia bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Nah teman-teman, tema kita di hari ini adalah jangan takut, ia bersamamu di Buritan. Tema hari ini, ia bersamamu di Buritan. Pertanyaan, siapa yang tahu apa itu Buritan? Ya, ini Buritan. Buritan itu adalah bagian belakang kapal. Buritan. Oke. Buritan. Kenapa temanya ia bersamamu di Buritan? Ya. Jadi nanti kita sama-sama akan mengerti tentang tema ini. Tapi mari kita merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita bisa merasakan takut. Ada banyak takut. Takut gelap malam, kita takut. Takut ada hantu, takut. Kita juga takut kalau besok kita tidak bisa apapun beraktivitas. Ibu-ibu, kita takut besok tidak bisa cuci baju, tidak bisa dijemur, tidak ada matahari. Kita takut kalau khawatir kalau
besok kita tidak ada yang dimakan. Kita takut kalau tidak ada yang diminum. Ya, banyak hal membuat orang-orang takut. Semua orang bisa takut. Juga anak-anak Tuhan bisa takut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak respon. Ada banyak respon orang-orang ketika takut. Ada yang kalau takut menjadi marah-marah karena takut. Sebenarnya karena takut, tapi marah-marah jadinya. Ada yang karena takut menjadi menutup diri, tidak mau bercerita. Ada yang kalau takut tidak mau bersekutu, tidak mau berdoa pada Tuhan karena takut. Ada banyak cara orang-orang menunjukkan dirinya takut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat itu murid-murid Yesus juga berada di dalam perahu. Nah, di dalam perahu itu mereka berlayar, lalu tiba-tiba ada badai yang mengombang-ambingkan perahu mereka, dan mereka takut. Waduh, perahunya terombang-ambing, air masuk ke dalam kapal. Semuanya takut kalau kapalnya terbalik. Takut. Teman-teman, kalau kita di dalam perahu, bagaimana perasaan kita? Bisa tertawa? Ada badai? Bisa tersenyum? Bisakah kalau ada badai besar, hujan angin besar, kita bahagia? Bisa? Tidak bisa. Takut. Nah, ketika murid-murid Yesus takut, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka takut, mereka ingat ada Yesus bersama mereka di buritan kapal. Lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus ada di sana menghardik angin itu, dan angin itu pun reda. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid takut, yang nomor satu yang mereka murid-murid tahu, mereka takut. Ketika mereka takut, mereka merasa tidak bisa melakukan apapun dan pasrah. Kalau perahunya terbaliknya sudah pasrah. Tapi akhirnya mereka murid-murid mengingat ada Yesus bersama mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini semua orang-orang merasakan kekhawatiran yang besar. Mengapa? Karena sampai saat ini corona belum juga berakhir. Bahkan angka terus bertambah tinggi. Jalanan di kota Bandung
Kita tahu jalanan ditutup, mau sana ditutup karena corona, virus. Semua orang takut kalau mendapatkan virus. 1, 2. Semua orang juga takut kalau karena virus corona tidak bisa bekerja. Semua juga takut kalau karena virus corona ekonomi menjadi jatuh. Negeri Indonesia juga khawatir kalau ekonomi tidak bisa bertumbuh karena virus corona. Ada banyak hal yang muncul ketika corona menghajar kita semua. Dan ya, wajar kalau kita merasa takut. Di saat ini juga kita merasakan takut. Ada banyak hal-hal pribadi membuat kita takut. Bisa penyakit membuat kita takut. Bisa corona membuat kita takut. Bisa kita sebagai persekutuan bersama Kristus juga bisa merasa takut kalau kita tidak bisa kembali beribadah di gereja lagi. Semua hal sungguh nyata membuat semua takut. Lalu bagaimana? Apakah kita akan hidup bersama-sama ketakutan itu terus sampai selama-lamanya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam ketakutan terus, maka kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tak ada pengharapan. Lalu bagaimana? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita semua tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu bersama Yesus. Tema kita hari ini, Ia bersamamu di buritan. Saat ini kita tidak bisa melihat di mana Tuhan. Ya, kita tidak melihat. Mengapa? Karena Dia ada di buritan kapal. Artinya kita jangan takut, karena Tuhan sebenarnya ada bersama kita selalu. Marilah kita berseru kepadanya ketika kita merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Ia ada bersamamu di dalam kapalmu. Kehidupan kita itu seperti kapal, dan di dalam kapal kita ada Yesus di sana. Jadi teman-teman semuanya, jangan takut. Kita merasa takut, iya, jujur kita takut. Kita merasa
khawatir, iya, jujur kita khawatir. Tapi kita juga harus jujur kalau kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjalan terus bersama Tuhan. Ia selalu bersama kami di dalam kehidupan kita semua. Teman-teman, selamat berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan bersama ketakutan. Peganglah tangan Tuhan selalu. Bagaimana caranya? Berdoa. Teman-teman bisa lakukan saat ini. Berdoa. Berdoa untuk ketakutan dan kekhawatiran teman-teman. Berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara. Teman-teman bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Di saat berdoa, hati kita merasakan damai, tenang. Jadi Ia bersama kita. Marilah kita selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan pekerjaan kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut, Tuhan bersama teman-teman semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berkata jujur. Di dalam kehidupan ini kami merasa takut, ya. Kami merasa khawatir, iya. Kami merasa tidak bisa melihat jalan keluar dari permasalahan yang kami hadapi. Iya, kami manusia yang jauh dari sempurna.
kami takut. Namun melalui firman-Mu di hari ini, kami mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam perahu kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Dari dulu sampai selama-lamanya, Engkau bersama-sama dengan kami. Bapa, kami mau berdoa untuk Indonesia. Berkatilah Indonesia, orang-orang yang sakit karena corona, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena corona, dan banyak orang yang mengalami permasalahan karena corona. Tuhan yang melindungi dan menyertai. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Berkatilah Komisi Tunarungu juga. Engkau berkatilah teman-teman tunarungu juga. Engkau yang memberkati di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari, di dalam setiap usaha-usaha. Engkau yang memberkati. Ada banyak hal yang mau kami doakan, namun Engkau melihat kedalaman hati setiap kami. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman-Nya di dalam Maleakhi 1 ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Berkat kesehatan, berkat perlindungan ketika kami boleh beribadah sampai saat ini. Tuhan, ketika kami boleh memberikan persembahan pun itu asalnya daripada Tuhan.
ketika kami boleh memberikannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berkati persembahan kami ini, agar boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu yang akan ada di muka bumi ini, dan juga membantu bagi orang-orang sekitar yang membutuhkannya. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, boleh menjadi kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan laluannya ke pantai seberang, mengamuk rasa bergerak dan badai menderu, gelombang zaman menghantam dan sulit ditempuh, penumpang pun berkarat selagi berjerit, berapa lagi jauhnya pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Syukur kepada Allah, kini dan selamanya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. haleluya, haleluya, amin, amin.
Oke,